Orang itu jelas-jelas tidak boleh dibangun. Di 50 meter kan tidak boleh dibangun di bantaran sungai. Tapi yang terjadi sudah jadi perkampungan ayo. Buahnya Pak ya. Kita mau bicara kepentingan apa ya? Kepentingan masyarakat, lingkungan rusak. Kita bicara lingkungan, masyarakat mana? Halo, apa kabar kawan-kawan semuanya? Balik lagi sama saya, Gung Sudana dari Jawa Pos, Radar Banyuwangi. Kita masih dalam acara ngobrol bareng Dewan. Nah, sesuai yang saya janjikan di episode sebelumnya, Surabaya lagi, Indrapura lagi. Kita ngobrol bareng Dewan yang sudah 2 kali periode menjabat sebagai anggota Dewan di sini, sebagai wakil rakyat. Siapa gerangan? Selamat datang Bapak Martin. Selamat datang, selamat siang Mas Agung, Merdeka, ketemu lagi. Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari yang cerah dan indah ini sesuai dengan senyum Anda ini, membawa berkat. Tadi itu berangkat sempat gerimis sedikit Pak. Ke rumah saya kan kebetulan di lereng, bukan lereng, saya lembah gunung lah Pak ya. Lembah di daerah Banyuwangi. Kemudian agak gerimis. Memang cuaca di sana itu memang kabutnya, bukan kabut sih. Ya memang kesehariannya nggak bisa diprediksi antara hujan sama cuaca Pak. Memang seperti itu. Anomali ya. Anomali. Kalau malam di sana itu dingin Pak. Cuman langitnya itu cerah. Itu cerah karena apa Pak? Karena ada banyak orang yang sedang merekayasa genetika buah naga. Oh, pakai lampu. Iya. Jadi buah naga ini bisa panen berapa kali ya? Ya berapa kali. Di luar musim panen sebenarnya. Dibodohi lah buah naganya itu Pak. Mau aja gitu Pak. Dikasih terang-terangan ya. Terang-terangan padahal. Dieksploitasi besar-besaran itu Pak. Apa? Oke. Pak, apa kesibukan Bapak akhir-akhir ini Pak? Ya di tengah cuaca yang anomali ya menurut saya ya. Karena memang harusnya di bulan 3 sekarang ini harusnya hujan sudah nggak ada. Tapi kok bablasan ini hujan terus ya kan? Dan hujannya luar biasa. Ditambah angin. Tentu beberapa tempat yang kita sidak kemarin ada jalan-jalan yang terputus. Jalan Ponorogo Trenggalek itu ada yang jalan terputus. Yang batu besar itu Pak ya? Ya. Jadi kita sidak. Cerita dikit Pak, sebelum kita masuk materi, cerita dikit Pak. Ada nggak temannya Bapak itu dulu ketika lihat Bapak ini, wah ini kamu sekarang jadi anggota DPR gaya itu gimana itu Pak? Ya teman-teman saya sih kebanyakan ini waktu pertama menjabat. Kalau kita bicara pertemanan di sekolah SMA itu bahkan banyak yang nggak tahu kalau profesi sebagai Dewan itu seperti apa. Karena banyak pelaku-pelaku bisnis. Teman sekolah saya kan sekolah Katolik SMA St. Louis ya. Jadi anggota Dewan sesuatu yang tidak buat mereka ya. Bukan merupakan sesuatu yang wah gitu. Mereka hanya bertanya, apa kerjanya Dewan itu? Karena dia tidak bergelut di dunia politik orang-orang bisnismen, ya kan. Nah, tapi teman-teman lain ya tentu kemudian terheran-heran. Loh, kok bisa jadi Dewan? Bisa. Padahal dulu lewat jalur mana? Jalur langit atau jadi begitu. Nah, kemarin juga kan setelah pemilihan 2024 kemarin, ya walaupun dengan terseok-seok, ternyata masih katut Mas. Pak. Jadi anggota Dewan. Artinya masyarakat itu masih menitipkan rasa percayanya Pak. Iya, alhamdulillah lah. Saya berterima kasih kepada masyarakat yang masih mempercayai saya. Nah, mudah-mudahan amanah ini bisa terus terjaga ya kan. Amin. Nah, itu gampang kok indikatornya. Kalau kemudian hari ini sampai ke 2029 kalau coblosnya 2029 ya, saya nggak terpilih ya berarti di mata masyarakat saya sudah
tidak menjalankan amanah sepenuhnya. Oh, bukan. Kalau saya merasa bukan tidak menjalankan amanah, Pak. Karena masyarakat tuh menghendaki Bapak untuk fokus ke keluarga aja lah. Sudahlah. Pak Martin Maksud itu saya, aja gitu. indikator gampang adalah you terpilih lagi apa tidak. Karena Anda adalah orang yang berpengalaman, yang sedang menduduki. Oke. Iya kan? Kalau saya merebut itu lebih mudah, Pak. Mempertahankan ini sulit, karena bagaimana kita menjaga performa, bagaimana amanah itu bisa dijalankan sebaik-baiknya, walaupun saya menyadari masih banyak amanah yang kemudian di luar kemampuan saya tidak bisa dilaksanakan. Saya rasa itu. Ya, teman-teman ini. Mau jadi nyalek? Oh, enggak, Pak. Enggak, jangan. Udah gini aja lah. Katanya nyalek enak katanya. Ya, coba dirasakan dulu lah, nggak apa-apa. Enggak lah, Pak. Banyak yang perlu dipikirkan. Nah, jadi teman-teman gini ya, teman. Sedikit cerita ya. Pak Martin ini sebelum saya kesini kan WA beliau saya ini ya. Saya WA-nya itu kayak anak-anak muda biasanya ping gitu. Lah enaknya beliau ini kayak gini, yes gitu-gitu aja langsung kan. Kayak nggak apa ya istilahnya, nggak tersinggung gitu loh. Padahal kan secara usia kita terpaut jauh. Cuman Pak Martin ini menolak untuk istilahnya beradaptasi dengan kondisi saat ini. Artinya saya kan termasuk juga dalam respondennya dia kan. Sebagai masyarakat Jawa Timur juga, di dapilnya beliaunya juga. Nah, artinya beliau harus siap dong menghadapi masyarakat dengan segala bentuk dan wajah dan sikap dan semuanya gitu, Pak. Susah nggak, Pak? Iya. Jadi bukan hanya ke Mas Agung ya. Saya sebisanya nggak ada sekat, ya kan. Artinya tidak ada yang birokrasi yang terlalu dilampaui atau bagaimana. Dan saya pikir sebagai generasi milenium juga harus bisa masuk kepada, Anda kan mungkin generasi apa? Z ya? Ya, generasi Z. Z. Nah, kedepannya 2029 ini yang menentukan bangsa ini mau kemana ya generasi Z. Kalau saya nggak bisa beradaptasi, ya kan, menjadi sebuah menara gading, ya kan, akhirnya menjadi semu. Dan saya kemudian menjadi terasing di kehidupan nyata ini, kan gitu. Lo Anda ini nanti yang memegang pemimpin bangsa ini, generasi Z yang sudah punya hak pilih dan hak dipilih. Nah, hari ini secara kepartaian kita membidik generasi Z. Jangan kita dianggap jadi partai jadul. Kita sudah mulai beberapa kebijakan dalam mengelola atau memilih kepengurusan. Kita sudah syaratkan itu. Generasi Z harus 30%. Ya, jangan orang-orang lama terus di situ. Ini kalau orang-orang lama terus itu nggak ngembang ini. Iya kan? Jadi mau tidak mau kita harus menerima welcome karpet merah untuk generasi Z. Cek saja kepengurusan di provinsi. Iya, banyak anak-anak muda. Banyak muda. Anak muda dan ya tentu banyak yang dipertanyakan, kelompok-kelompok senior-senior, loh kok ini. Tapi nggak apa-apa, kita mencoba melawan sebuah arus tradisional ya. Termasuk anggota dewan yang muda-muda banyak, Pak, dari PDI. Banyak Pak, dan luar biasa mereka kemudian baru tahu loh ini dunia dewan, ya kan, dunia dewan kayak gini ya. Mudah-mudahan menjadi nilai ukur baru ya. Generasi muda yang menjadi anggota dewan secara umum ya, bukan hanya di PDI Perjuangan. Coba you tunjukkan nilai baru generasi muda yang duduk sebagai anggota dewan. Kemarin kan mereka protes nih. Ya kan, sekarang Anda duduk. Ya bagaimana? Kembangkan dunia muda Anda. Saya cuma pengen tahu ketika dulu mereka protes, kalau sekarang mereka diprotes, reaksinya seperti apa gitu loh, Pak. Selalu manusia hidup kan begitu, Pak. Iya. Ya kan, ketika kita berada pada posisi pemprotes, ya kan, ya nggak apa-apa. Termasuk sekarang kan PDI Perjuangan di dalam di sebuah partai penyeimbang, ya kan, bukan partai oposisi, penyeimbang. Nah di situ juga ada perubahan. Dulu presidennya dari kader kita, ya kan. Sekarang kita partai penyeimbang. Siapa lagi yang mewakili masukan-masukan, usulan-usulan
dari non partai. Hmm. Jadi partai penyimbang di situ tugasnya berat, ya siap-siap saja. Besok dikeroyok, ya mungkin dikeroyok semua partai, ya nggak apa-apa sudah. Tapi kan mulai dari saya rasa siapa sih Pak yang nggak kenal PDI Pak? Semua kenal. Ya justru itu menjadi tantangan ya. Hmm. Menjadi tantangan bagaimana pembuktian kita bahwa kita masih tetap bersama rakyat, bersama masyarakat. Nah, tentu ada beberapa hal yang harus kita korbankan sesuai dengan keinginan pribadi masing-masing. Oke. Oke. Oke Pak, kita mulai ngobrol teman, kita masuk ke inilah ke materi ya. Jadi kita ngobrol soal masa depan desa. Sudah Bapak, saya, kemudian siapapun itu pasti berangkat dari desa. Ada namanya, kalau nggak desa ya kelurahan, tapi basicnya desa gitu aja. Yang ada desa masih ada pohonnya banyak, desa yang sudah nggak ada pohonnya, cuman bedanya itu aja. Tapi sebutannya desa atau kelurahan. Jadi perlu nggak Pak, menurut Bapak, sebuah desa itu tata ruang ini diatur? Ya. Jadi kalau secara existing sekarang sudah diatur. Tapi Sudah, kalau Mas Agung mau tanya perlu apa tidak, ya tentu perlu. Nah, sementara ini kan untuk tata ruang desa itu kan masih tergantung beberapa wilayah yang belum ada. Tapi secara nasional ini amanat undang-undang RT RW ini. Jadi RT RW ini baik di provinsi, baik secara nasional, provinsi, kabupaten itu sudah ada. Dalam bentuk menyampaikan perda tata ruang. Nah, ini harus bersesuaian. Maka kemudian kemarin kan ada pembahasan tata ruang itu waktu harus tepat. Jadi dimulai dari kabupaten kota, ke provinsi baru nasional, supaya ada persesuaian, tidak tumpang tindih. Nah, kenapa dari bawah? Karena di bawah yang dianggap mengetahui soal wilayahnya, sehingga kemudian tata ruang desa sangat perlu. Berdasarkan Permendes, memang harus diatur. Peraturan Kementerian Desa harus ada tata ruang. Nanti mereka akan membentuk sebuah Perdes namanya. Nah, dari sisi aturan seperti itu. Tetapi dari sisi fungsi daripada RT RW ini apakah perlu apa tidak? Saya pikir sangat perlu. Karena jangan sampai kemudian apa yang dilaksanakan di desa ini bertolak belakang atau tidak bersesuaian dengan RT RW kabupaten kota. Ya, kita tahulah bahwa basis utama wilayah desa itu adalah pertanian, khusus untuk di Banyuwangi, Situbondo. Mayoritas itu, Pak. Iya kan, mayoritas adalah berbasis pertanian. Ya, betul. Jangan sampai kemudian lahan produktif pertanian ini kalau tidak diatur tata ruangnya, diikat oleh tata ruang desa, itu kemudian menjadi sebuah pemukiman. Atau bahasa anunya yang terjadi yang menjadi tanah kaplingan. Ya, tanah kaplingan itu kan otomatis menjadi tanah pemukiman. Nah, sementara di tanah kaplingan itu terkandung wilayah atau tanah yang produktif pertanian, pengairannya bagus, iya kan? Tiba-tiba kemudian tidak berfungsi pengairan yang bagus ini menjadi sebuah pemukiman. Akhirnya sawah menggeser di daerah yang sulit mungkin pengairannya. Banyak hal yang harus diatur. Kemudian juga menjaga konflik, ya kan? Menjaga konflik setiap warga di desa itu. Ya sekarang ini kan masih bisa lah Anda mau beternak sapi sampai berapa ekor, bisa, tetangga masih oke lah, masih tidak merasa terganggu. Tapi kemudian ketika ini tidak diatur, ya kan, terus apa acuan aturannya kalau kita kemudian keberatan terhadap peternakan di sebelah kita, ya otomatis rujukannya adalah RT RW desa. Ya tata ruang desanya apa? Oh ini tidak boleh peternakan. Jadi ada kepastian aturan. Tidak kemudian ada gesekan-gesekan, lu ini dulu ini peternakan, Anda yang pendatang perumahan ini, iya kan? Jadi gesekan, chaos akhirnya. Nah, chaos. Acuannya apa? Ya tata ruang desa. Jadi sangat perlu menurut saya. Jadi kan kalau saat ini Pak, ini faktanya di lapangan Pak ya, banyak
kawasan ekonomi itu berkembang, wisata, bahkan pemukiman baru itu banyak hal yang muncul, Pak. Iya. Lah, terus kemudian tata ruang ini yang diinginkan itu yang idealnya seperti apa, Pak? Apakah keteplek sama kota, atau memang sudah menjadi ciri khasnya desa masing-masing di antara ini beda? Idealnya yang mana, Pak? Ya, jadi yang pertama adalah tata ruang desa ini kan bertujuannya pertama menjaga lingkungan. Oke. Ya. Kemudian menjaga aspek ekonomi desa. Oke. Bagaimana tanah di desa ini menjadi tanah yang partisipatif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Ya kan. Kemudian bahwa ini harus bersesuaian. Bersesuaian ini tidak berarti harus sama persis, tapi bersesuaian. Misalkan kalau di katakanlah kecamatan atau daerah itu merupakan daerah pertanian, maka peta desanya juga bicara ini daerah pertanian. Jangan kemudian di kabupaten bahwa ini masuk zonasi pertanian, di desa diatur perdanya ini masuk daerah industri, katakanlah. Nggak nyambung. Nah, jadi pertanyaannya, terus apa yang bisa jadi pegangan? Ya tentu peraturan yang lebih tinggi, iya kan? Kalau terjadi tidak persesuaian, yang dipegang ya peraturan yang lebih tinggi, perda kabupaten, iya kan? Sehingga apa? Ini menimbulkan masalah. Sudah kadung, terlanjur gimana? Ya kemudian secara diskresi pemerintah kabupaten bisa membatalkan zonasinya desa, makanya harus bersesuaian supaya tidak ada konflik ke depannya dengan pemerintah kabupaten. Oh, berarti ini Pak ya, kalau saya punya sawah, kemudian saya ingin membangun rumah, ini sawah warisan Pak ya, ibaratnya sawah warisan sudah dari zamannya nenek moyang lah, sawah. Nah, karena sudah dibagi-bagi ke cucu-cucunya atau cicit-cicitnya, kemudian kita mau bangun rumah, itu ngurus ya Pak? Apa enggak? Apa saya ini langsung bangun begitu aja? Jadi yang pertama-tama ini memang masih belum menyentuh di masyarakat pedesaan ya. Bahwa kalau kita membangun sebuah bangunan itu harus punya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, izin mendirikan bangunan ini kemudian melihat RT RW-nya bisa enggak diterbitkan IMB. Kalau bisa ya go ahead, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa kemudian IMB tidak terbit. Sampai di situ masyarakat kemudian ya wis tak bangun aja masih tidak ada izinnya. Oke, mungkin dalam jangka pendek tidak ada masalah. Tapi ketika ada penertiban, ya bisa dieksekusi itu bangunan. Itu konsekuensi akhir Pak ya? Iya, karena ini untuk sawah kok. Makanya harus bijak ya. Dalam hal ini pemerintah desa juga ketika dia melihat di lapangan sudah ada pemukiman yang begitu masif, ya jangan kamu masukkan peta sawah. Ini kan meninggalkan bom waktu namanya. Betul. Jadi harus memang kenapa tata ruang desa ini diserahkan kepada pemerintah desa, karena dia sebelum menetapkan di dalam perdes, dia ada prakondisi. Melihat dulu existingnya seperti apa. Oh ini masih bisa, rumahnya masih 1-2. Untuk menghindari rumah lanjutan, pembangunan, buatkan ini sawah karena pengairannya bagus. Oke, nggak masalah. Tapi kalau kemudian sudah jadi perkampungan, dikembalikan kepada zonasi pertanian sawah, yo timbul masalah sosial. Iya kan? Ya. Jadi itu peran utamanya adalah bahwa tata ruang desa ini pertama bertujuan supaya tanah di desa ini menjadi tanah yang partisipatif terkait dengan kebutuhan masyarakatnya. Pemukiman itu kan juga kebutuhan. Jangan dianggap itu haram. Tanah ini menjadi pemukiman, tidak. Tapi diatur supaya tidak tumpang tindih, kemudian tidak bertolak belakang dengan RT RW kabupaten. Nah, pertanyaannya Pak, sudahkah pemerintah itu melakukan sosialisasi terhadap aturan ini? Kan misalkan pemerintah punya program KB, wah gencar kan Pak, semuanya tahu apa itu KB. Nah, apakah ini sudah disosialisasikan Pak? Mungkin saya rasa ada lah ya mungkin ya, tapi lewat hanya pemberitaan aja. Tapi bagi mereka masyarakat yang tidak melek digital,
nggak tahu. Oh ternyata Iya. ada aturan kayak gini. Saya rasa kalau secara birokrasi struktur jabatan, saya menganggapnya kepala desa pasti diberitahu terkait dengan penyusunan RT RW kabupaten. Jadi sebelum kabupaten menetapkan dalam perda kabupatennya terkait dengan RT RW kabupaten, katakanlah Banyuwangi Ya. atau Situbondo atau Bondowoso, dia kemudian melakukan pemetaan dulu. Ada pansusnya itu. Pansus ini pertama sidak. Kayak kami di Provinsi Jawa Timur menetapkan RT RW provinsi, kita harus turun. Turun kan berdasarkan RT RW ini kan ada perubahan sekitar berapa tahun sekali, 5 tahun sekali. Nah, kita lihat RT RW yang lama, ada perubahan enggak terkait kondisional, perubahan-perubahan alih fungsi. Kalau nggak ada ya sudah lanjut. Kalau ada, kemudian kita melihat perubahan ini akibatnya bagaimana. Apakah tidak bisa lagi dikembalikan lagi? Kalau sudah menjadi sebuah entitas atau sebuah ekosistem yang baru dan sangat sulit dirubah, kita cari jalan keluarnya seperti apa. Dan jangan lupa selalu ada jalan keluar. Ya kan? Pasti. Jalan keluarnya apa? Perubahan peruntukan. Itu domainnya BPN. Iya kan? Jadi BPN boleh merubah, punya kewenangan ketika melihat secara existing, secara kenyataan sudah tidak mungkin ini dijadikan wilayah pertanian atau sawah. Orang sudah ada penduduk. Maka jalan satunya yang paling gampang merubah peruntukannya. Pak, kita ngomong resiko, Pak. Kita sudah berandai-andai lah, Pak. Ya, kita berandai-andai ketika sebuah desa kan luas, Pak ya. Ini masyarakatnya asal bangun tanpa ada perencanaan, tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang mengikat, tanpa ada yang mengingatkan. Itu kira-kira jadi apa nanti, Pak? Desa itu, Pak? Ya, kalau kita bicara biasanya masyarakat kan membangun itu kan ya di wilayah tanahnya dia. Ya kan. Jadi ketika itu kemudian mungkin kalau masyarakat tidak terlalu problem ya. Karena paling sebanter-banter masyarakat yang bangun cak omai sendiri. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah investasi. Misalnya nih ada investor yang tertarik di desa itu untuk membangun sebuah peternakan besar dalam rangka ketahanan pangan. Iya kan? Tanpa babi bu, tapi menurut saya harusnya terkait dengan perizinan. Terus bangun, iya masalah. Iya kan? Jangan lupa, peternakan pertanian pun itu harus ada izin AMDAL-nya. Terkait dengan, itu kan limbah B3 yang dihasilkan. Itu domainnya provinsi, limbah B3. Jadi saya ini kalau datang ke industri yang besar, aku lihat bagaimana ipalnya, ya bandel nggak, Pak? Wah ya, kan banyak tuh kalau di bantaran Sungai Berantas, itu banyak banyak saluran tersembunyi itu pembuangan ipal. Iya kan, hanya bisa kita lihat loh tiba-tiba ikan banyak mati. Gorong-gorong rahasia. Iya, karena lebih murah pengolahannya daripada menggunakan ipal. Jadi ya tetap bahwa itu diatur melalui sebuah perdes yang bijaksana lah. Tidak meninggalkan fungsi dari kemanfaatan masyarakatnya. Tidak mungkin kita pemukiman itu kita langsung masukkan zonasi pertanian. Itu nggak jalan. Makanya dibutuhkan suatu prakondisi di mana ketika akan menyusun perdesnya terkait tata ruang desa, ya betul-betul disurvei, diteliti. Kalau daerah ini memang ini konturnya adalah potensi longsor, ya sudah kita masukkan zonasi yang tidak ada bangunannya dan lain sebagainya. Terus kalau ini Pak, sejauh ini dari Bapak turun ke lapangan atau dari cerita orang, pernah mendengar Pak atau pernah mendapatkan kasus bahwa akibat ini ngomongkan tata kelola ruangan Pak ya. Jadi dampak negatif atau dampak positif akibat
desa itu berkembang terlalu cepat. Nah, tanpa atau yang mengabaikan tata kelola. Ada nggak, Pak? Mana ya Banyuwangi? Di Jawa Timur aja lah, ketemu Jawa, Jawa Timur. Timur. Ada nggak kira-kira? Saya pikir perkembangan cepat bagus. Bagus. Jangan dianggap itu haram, kan Ya, gitu. betul. Namanya percepatan. Ya. Tapi sejauh ini kalau ukuran desa sesungguhnya itu masih belum terlalu ada persoalan seperti itu. Tapi desa-desa yang kemudian berdampak pada jalan-jalan industri itu yang sering terjadi. Contoh misalkan daerah-daerah di Mojokerto, Ya kan, banyak galiansi ilegal, Oke. ya kan, yang di dalam RT RW kabupaten maupun provinsi itu tidak boleh. Itu misalkan daerah itu katakanlah jalur hijau. Oke. Ternyata kemudian ada galiansi. Nah, terus kemudian kita lihat orang kan tidak mungkin kalau galiansi ilegal ya sudah law enforcement penertiban. Tapi kalau kemudian banyak juga katakanlah di Lumajang itu. Lumajang juga banyak galian pasir itu. Ya, yang ilegal. Tapi satu sisi juga menerima pendapatan kabupaten dan provinsi. Baik berupa pajak maupun retribusi. Nah, ini fenomena yang unik. Kadang-kadang zonasinya nggak cocok. Loh, pengusaha itu banyak yang pinter, Mas. Kadang dia punya izin, iya kan? Izin katakanlah di wilayah tertentu, tapi sebelah-sebelahnya juga dieksploitasi, eksplorasi, iya kan? Betul. Nanti kemudian setelah ada penertiban, saya pernah itu, setelah ada penertiban, loh, izinmu petanya di sini, Pak. Ini galian di sini. Malah yang ada izinnya tidak diapa-apain, ya kan? Lainnya dulu dikeruk. Karena ada izinnya. Nah, jadi orang yang berizin belum tentu benar izin. Galian C itu sesuai dengan yang diberikan izin. Itu untuk orang yang benar-benar jeli, Pak. Artinya ketika sidak misalkan, Bapak sidak, jadi mana izinmu? Oh ini, tunjukkan toh. Oh ya wis, tapi nggak dibaca. Ketika dibaca, loh, lihat petanya. Izinmu nggak di sini, ini punya siapa ini? Nah, disitulah berpotensi kong kali kong, ya toh. Jadi ya inilah kita memang harus menghadapi sebuah persoalan bagaimana aturan dan penegakan hukum itu benar-benar konsisten dilaksanakan. Kalau ini Pak, dari sisi legislasi Pak ya, jadi bagaimana DPRD sejauh ini itu mendorong perencanaan tata ruang Pak? Yo, kita waktu menyusun RT RW provinsi nggak langsung digedok, ada pansusnya. Pansus ini kemudian bekerja ke wilayah masing-masing untuk memetakan. Ya kan, katakanlah misalkan Mojokerto, oh ini sudah terjadi galian C, sudah tidak mungkin lagi dijadikan peta sawah atau pemukiman, ya kan, maka disesuaikan. Tetapi kemudian ada yang melihat bahwa oh ini hanya tidak bisa dilakukan galian C, peta zonasinya tidak bisa karena di sini ada cagar budaya. Ya sudah, kita ngambil jalan, kita perangi, kita menegakkan. Atau kadang oh ini zonasinya kok jadi zonasi usaha katakanlah tempat wisata usaha seperti hotel dan lain sebagainya. Sementara ini daerah penyangga terhadap tanah longsor. Nggak boleh. Nah, ini dia. Kadang-kadang ya selalu pihak-pihak yang sudah berkepentingan itu ya kadang yang melobi-lobi, ya kan? Betul. Tolong itu daerahnya dibuat di RT RW. Ya terjadi juga. Saya nggak menutup mata ya. Makanya itu kadang-kadang akhirnya loh setelah digedok nggak sesuai ini. Di situ ada daerah yang berpotensi bencana kok. Izinnya malah pemukiman. Jadi itu ya.
Mungkin dia izinnya bukan ini Pak, bukan mendirikan pemukiman, tapi izin menanam Pak. Ya tadi Pak, menanam beton. Ya, tapi kan di dalam aturan itu jelas zonasinya apa, pemukiman atau zonasi pertanian atau zonasi pertambangan. Jadi sebenarnya jelas aturan. Tapi dalam pola pelaksanaannya ya itu tadi lah. Banyak juga bukit-bukit kecil-kecil itu sebenarnya bukan haram loh ya. Iya. Galian C itu tidak sesuatu yang otomatis haram dilakukan, tidak. Tapi harus memenuhi perizinan. Ya kalau ada bukit mau diratakan nggak apa-apa sebetulnya. Ketika itu kemudian RT RW-nya cocok. Nah RT RW ini itu dasarnya ada rekomendasi dari PU Cipta Karya. Ya. Kemudian merekomendasikan ke provinsi. Provinsi melakukan namanya Rekomtek ke Dinas Lingkungan Hidup. Semua unsur. Setelah itu baru diberikan izin istilahnya izin IPT kalau nggak salah. Baru sebelum itu juga ada panitia adjudikasi untuk menentukan misalkan kalau itu galian C luasnya berapa, dihitung nanti untuk uang jaminan rehabilitasi. Oke. Wajib Pak ya. Nah, wajib dihitung. Luasmu 5 hektar. Jadi kalau itu kamu keruk, rehabilitasimu ini kira-kira habis berapa, itu kamu store uang. Pak kalau ngomongin galian C itu idealnya itu bukit yang kemudian dikeruk atau tanah datar yang dikeruk. Prinsipnya tanah tidak boleh berlubang. Berarti yang bukit. Bukit. Seharusnya Pak ya? Iya bukit. Kalaupun mau tanah datar mau dikeruk, nanti harus dikembalikan. Mungkin dia mau ngeruk opo gitu kan. Lah, kali lubang tutup lubang akhirnya Pak. Lah, kan nggak mungkin artinya. Jadi secara prinsip ya pasti bukit yang mau dikeruk karena akan digunakan pemukiman kan begitu bahasanya. Oke. Iya kan. Terus kemudian ditanya ini tanah sopo, tanah perorangan kah, tanah desa atau tanah pihak ketiga. Ya, harus dilampiri bukti itu. Kalau tanahnya pihak ketiga ya persetujuan pihak ketiga. Kemudian dilakukan penelitian, survei. Oh bisa ini karena RT RW-nya cocok nggak apa-apa, masih bisa. Artinya tata ruang ini sudah diatur mulai dari pusat sampai ke tingkat desa Pak ya? Ada undang-undangnya sesuai dengan biasanya disesuaikan dengan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kan gini, kalau provinsi punya RPJMD misalkan terkait dengan pengembangan daerah wisata, maka itu dipegang sebagai acuan untuk daerah wisata di mana? Di Batu. Oh ini masukkan peta dan lain sebagainya. Jadi semuanya harus bersesuaian dengan RPJMD kita. Ya tidak hanya memetakan sembarang peta, tidak harus senafas dengan program-program dalam RPJMD kita. Katakanlah Banyuwangi misalkan daerah Songgon itu dalam RPJMD-nya Banyuwangi untuk daerah pengelolaan TPA, gitu, tempat pembuangan akhir. Ya. Maka RT RW-nya menyesuaikan program itu. Ya kan? Oke. Jadi bersesuaian dengan RPJMD. Oke. Pak, kalau ini Pak. Ini kita ngomong pengawasan lagi. Sekali lagi pengawasan. Karena memang bagaimanapun DPR ya fungsi kontrol. Iya. Nah, sejauh ini Pak, untuk mengawasi pembangunan di desa agar tidak merusak lingkungan atau justru memicu konflik lahan sampai sedetail itu, apa yang dilakukan DPR Pak? Yang pertama-tama yang harus dipegang adalah prinsip-prinsip kewenangan. Oke. Ya kan? Kalau desa itu bicara kewenangannya pertama yang terdekat adalah pemerintah desa. Kepala desa, oke. Kepala desa. Yang kedua kalau ditarik ke atas ya kabupaten. Sehingga kita tidak bisa langsung masuk kalau ada persoalan di desa. Ya kan? Kecuali desa itu kemudian ada wilayah provinsi di situ. Katakanlah sungai atau jalan yang ada di desa itu. Ketika terjadi pengurusan dan sebagainya kita bisa masuk. Tapi kalau terkait dengan
wilayah kewenangan desa atau kabupaten, ya provinsi. Ya nanti diketahui mas kita sidak ke sana, oh bukan rumahmu kamu sidak ya kan repot juga gitu. Tapi biasanya ada loh Pak, kalau lagi ada masalah apa gitu, ujung-ujungnya pengadilnya itu anggota DPR. Boleh lah mediasi, namanya hearing ya toh. Mm-mm. Katakanlah ada konflik konflik masyarakat terkait dengan lahan, Misalkan gitu. ya kan. Kemudian kan dewan ini kan wakil dari masyarakat, Ya. sambat dia ke DPRD-nya. Kemudian DPRD dengan kewenangannya memanggil dinas terkait. Istilahnya bertanya, ada apa ini? Dimediasi kalau bisa. Gak ada masalah. Tapi itu menurut saya adalah fungsi daripada kita menjadi wakil rakyat dalam rangka memediatori kepada pemerintahan daerah. Tetap keputusannya ada di eksekutif. Kalau soal alih fungsi lahan, Pak, pernah dapat keluhan nggak, Pak Martin? Di provinsi? Dimanapun sudah. Secara langsung bukan soal RT RW-nya. Kemarin juga beberapa asosiasi perkumpulan masyarakat Madura itu minta hearing di Komisi D terkait dengan galian C. Oh, galian C. Terus beberapa daerah Kediri, ya kan. Nah, kemudian baru kita periksa dasar acuannya RT RW dulu. Lo RT RW ini salah, tidak boleh ada galian C misalnya. Kita panggil dinas terkait. Kenapa nih nggak ditertibkan? Baru dilihat kewenangan ini sopo ini. Jadi ada birokrasi dan step-stepnya seperti itu ya. Oke. Terus tapi ini nggak Pak? Tentunya itu terselesaikan dong Pak ya. Setelah melalui hearing kemudian dieksekusi, bagaimana baiknya, bagaimana enaknya? Lah, kalau dia terselesaikan kan bisa banyak hal ya, Pak. Terselesaikan secara mediasi kemudian ada win-winnya, atau terselesaikan dengan melalui jalur hukum. Ya kalau sudah kemudian semua berpegang pada posisi masing-masing ya udah. Jalur hukum aja, lapor aja kepada kepolisian kalau memang itu lahannya atau lapor kepada atau gugatan perdata atau class action dan lain sebagainya. Artinya sebagai anggota dewan kita juga nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan setiap keinginan masyarakat diselesaikan dengan keinginan juga. Akhirnya kembali kepada bagaimana kita melihat bahwa peristiwa ini kita lihat dari aturannya dulu, kemudian kepemilikannya, kewenangannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau itu kewenangannya di provinsi, kita akan mencoba memediasi. Contoh misalkan kemarin kan pemerintah provinsi menertibkan kepenghunian rusun-rusun yang ada di provinsi. Yang masyarakat kemudian bergolak, yang penghuninya protes. Nah, akhirnya kemudian kita panggil. Itu alasan di apa Pak? Alasan ditertibkan? Ya, salah satunya masyarakat tuh hampir tahunan nggak bayar sewa kan itu, ya kan. Yang kedua, mungkin pengajuannya atas nama A tapi penggunanya orang B. Artinya ada jual beli di bawah tangan. Banyak. Padahal kan sistemnya kalau sewa nggak boleh nggak boleh. Kalau rusunnya pemerintah daerah nggak boleh. Kembalikan. Dia hanya sewa. Kalau nggak mau ya sudah kembalikan gitu Pak. Iya. Artinya tapi ya sudah putus gitu kan Pak. Tapi dalam praktek itu masyarakat kan gini ya. Rusun ini sangat banyak peminatnya karena dia kadang-kadang berada bukan di daerah pinggiran loh. Iya kan. Cuman dia kan bangunan ke atas. Nah kadang-kadang ya banyak orang kan berpikirnya daripada aku kos, iya kan, ini dapat satu kamar misalnya katakan ada ruang tamu, bahkan ada 2 kamar dapat, ya artinya air ada, listrik ada, cuma 300.000 per bulan. Secara ekonomis kan ringan. Iya kan? Lebih ringan dari kos-kosan gitu Pak. Iya. Akhirnya apa? Terjadilah proses jual beli di bawah tangan, bukan jual beli apa? Jual beli penguasaan. Akhirnya kemudian pemerintah provinsi sidak mensensus lagi loh. Namanya A, kok ini yang sekarang B di sini? Dasarmu apa? Saya harus bayar ya Pak.
repot. Jadi tidak boleh dialihkan kan gitu. Iya, Jadi terus- banyak aliran seperti itu ya. Terus itu gimana Pak solusinya itu Pak? Solusinya ya kita kembali kepada solusi aturan ya. Hmm. Karena nggak mungkin solusi tanpa mendasarkan sebuah aturan. Karena ini akan menjadi bola liar juga. Hmm. Ya kemudian kita minta siapa yang nggak bayar sekian lama itu. Boleh nggak kalau dia hari ini bayar? Nah, biasanya itu kalau dinas, nggak bisa Pak. Loh, dia membayar lunasi semua ini. Ini kejadian ini. Ada masyarakat ternyata sadar ya kan. Tadinya memang balelo nggak mau bayar. Ketika sudah terancam tereksekusi mau bayar. Nah, akhirnya dinas dalam hal ini Cipta Karya kan. Dinas nggak mau karena sudah Pak, penghuninya sudah ada yang baru, pemohonnya. Iya itu kan dilematis. Iya kan? Banyak hal yang dilematis. Saya tahulah gimana bahwa fungsi-fungsi pelayanan publik terkait dengan dinas ini kan juga kadang-kadang ya berbenturan dengan karakter masyarakat ya. Nah itu Bapak sebagai anggota Dewan Pak merasa dilema juga nggak Pak? Sering. Dari itu Pak, misalkan dari contoh kasus tadi, misalkan kalau saya belain orang yang baru sadar, artinya yang nyewa lama, baru sadar ingin melunasi semua, atau orang yang lagi membutuhkan itu. Ini kan dibela manapun Ya. dilema. Kalau saya sih kemudian saya urai satu persatu. Ya kan. Tetap harus ada kepentingan sosialnya. Kalau orang ini tidak bayar paling kemampuannya dia punya, ya udah. Saya ikut dinas. Nah, artinya kan Karena memang orang ini sengaja memang tidak mau bayar, paling dia mampu. ketika diancam, mau oke tak lunasi. Nah, Ya gitu, Pak. artinya kan kita bisa menilai bahwa jangan sampai kemudian Dewan hanya menjadi tameng untuk orang-orang yang memang perbuatannya harusnya dia sadari. Iya kan? Banyak di bantaran Sungai Wonokromo ini ada mau ditertibkan. Itu sulit sekali Pak. Sudah jadi ada yang rumah berapa tingkat, ada yang, iya kan? Terus sekarang saya tanya sama Mas Agung, di mana posisi Anda? Orang itu jelas-jelas tidak boleh dibangun. Di 50 meter kan tidak boleh dibangun di bantaran sungai. Tapi yang terjadi sudah jadi perkampungan ayo. Sebuahnya Pak ya. Kita mau bicara kepentingan apa ya? Kepentingan masyarakat, lingkungan rusak. Kita bicara lingkungan, masyarakat marah. Ya kan? Sulit. Makanya kemudian dikembalikan pada mekanisme kalau memang ada dinas itu win-win solutionnya seperti apa. Katakanlah pemindahan sementara. Nah, relokasi. Diberikan relokasi 1 tahun, wis dengan anggaran pemerintah. Ya. 1 tahun pergi, mungkin atau relokasi di tempat-tempat seperti tadi, rusun. Relokasi situ. Jika ada rusun yang kosong, udah tempatkan kamu nyewa aja di sini. Itu dibongkar. Banyak solusinya. Tapi tetap kita punya prinsip jangan sampai merusak lingkungan hidup. Iya Pak, ini aset masa depan Pak. Dan pelayanan publik. Betul. Tidak ada tawar-menawar itu. Kalau ini untuk pelayanan publik, sementara kelompok orang itu ingin memanfaatkan dengan membabi buta, kita strike. Tidak bisa. Harus. Karena ini ibaratkan ini adalah apa Pak ya? Aset masa depan Pak. Iya harus. Lingkungan ini. Kita tidak bisa berpikir, waduh nanti suara saya di sini hilang. Udah tidak masalah. Gimana? Iya toh. Jadi kalau ada yang dewan yang asal ngelawan terus kemudian mendasarkan ini daerah dapilku ini pemiluku banyak, ora payu saiki gitu Mas. Enggak ada. Iya kan? Benar atau salah? Kalau kamu benar, ayo aku di depan maju. Tak gebrak. Emang gitu Pak ya? Iya, tapi kalau kamu salah, mohon maaf, walaupun kamu nggak nyoblos aku nanti. Karakternya, memang karakternya anggota Dewan dari Banteng gitu Pak ya? Oh iya Pak, ya. Kalau nggak benar, pokoknya merusak alam, Nggak bisa Pak, nggak apa-apa, kehilangan suara nggak apa-apa lah. Suntuk ya Pak ya? Ya kita harus tertibkan ya Pak. Tapi kan kita mengembalikan kepada keadaan yang benar.
tidak semata-mata berdasarkan popularitas, dukungan politik, iya kan? Ya, ya Pak, saya lebih sepakat seperti itu Pak daripada mohon maaf Pak. Jadi dalam istilah politik itu tidak hanya apa istilahnya masyarakat menjilat pejabat, tapi kalau sudah tiba masa 5 tahunannya itu kebanyakan para pejabat Pak yang menjilat masyarakat. Artinya mengamini kesalahan masyarakat yang notabene justru malah merusak alam, misalkan seperti itu. Alah, aku tak pura-pura nggak tahu lah, pura-pura nggak dengar karena di situ suara saya banyak. Yang paling lebih bijak ya sudah kita diam saja. Biarkan pemerintah yang mengurusin itu. Ya. Kita jangan berada pada barisan terdepan untuk melawan. Ya kan, misalkan nih kalau saya, itu jelas masyarakat yang saya kenal dan saya pendukung belum saya, ketika terjadi salah, saya cuma ngomong, kita salah. Ya. Udah, bagaimana kalau Anda tetap berjuang, lanjutkan nggak masalah. Ya, karena Anda juga bagian dari masyarakat. Tapi saya tak mundur. Artinya wis nggak ikut-ikut. Gitu. Karena ini kan terkait dengan kepentingan yang lebih besar lagi. Iya. Toh dicarikan solusi, dia nggak mau. Minimal aku nggak ngebui kamu juga. Tapi aku juga nggak berusaha untuk ngebui eksekutif. Ya udah, mekanisme hukum atau alam bisa dilakukan. Dialirkan gitu aja ya. Kalau masih ada peluang win-win solution, ayo tak tembung apa? Harus diperjuangkan ya, kita perjuangkan win-winnya. Kalau sudah mentok pada soal iya atau tidak, ya kan. Sementara posisi bahwa kita salah, ya sudah nyerah. Pak, coba kita berandai lagi Pak. Saya suka berandai-andai Pak. Kira-kira 10 sampai 20 tahun lagi, 20 tahun lah, 20 tahun atau ambil 25 lah, seperempat abad lah, 25 tahun lagi, bagaimana kondisi tata ruang di Jawa Timur? Ya itu kan nanti bertahap, setiap 5 tahun kan. Kemudian melihat perkembangan 5 tahun ke depan ini seperti apa, ditetapkan lagi tata ruang, iya kan. Tentu tata ruang bukanlah merupakan sebuah kitab suci yang nggak bisa dirubah. Karena bagaimanapun manusia hidup selalu ada perubahan, ya kan. Bagaimana perubahan ini tetap diambil sebuah kebijakan yang tidak kemudian merusak tatanan sosial, tatanan lingkungan hidup. Jadi kita nggak bisa juga bicara 10 tahun lagi, ya kita bertahap 5 tahun. Kita lihat mungkin ada beberapa daerah ternyata karena kemampuan pemerintah daerah lalai mengawasi itu, kemudian menjadi perubahan yang sulit lagi dirubah. Ya sudah, RT RW-nya yang disesuaikan. Daripada ini kemudian menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Kecuali untuk daerah-daerah yang tidak ada tawar-menawar soal lingkungan hidup, misalkan daerah longsor. Daerah yang tebing ini jadi pemukiman, ya karena kalau kita membiarkan atau merubah RT RW menjadi pemukiman, maka akan timbul bencana juga. Ya, resiko korban jiwa tinggi. Iya, udah kita ambil kebijakan yang drastis. Ada hal-hal yang masih bisa dikompromikan, ada yang tidak bisa. Ya. Nah itulah fungsi dibukanya keran perubahan zonasi oleh BPN. Ya, jadi ini bukan sesuatu kitab suci yang nggak bisa dirubah. Ya pasti namanya juga ini hanya mengatur supaya nggak liar. Oke Pak, terakhir Pak. Jadi kita ngomongin desa Pak. Desa ini ketika dia ingin berkembang secara cepat lah, mungkin dari wisata, mungkin dari pemukiman dan penduduknya, kemudian nanti pasti dampaknya ke ekonominya. Nah, kira-kira mending desa ini mengikuti tata ruang yang sudah diatur oleh pemerintah atau dia mengadaptasi sesuai dengan kondisi lingkungannya Pak. Nah, ini sekaligus nanti jadi closingnya Bapak ini. Iya. Jadi yang pertama-tama kan kita lihat apa sih fungsi tata ruang desa. Tata ruang desa itu tidak lain adalah bagaimana lahan di desa ini menjadi lahan yang partisipatif. Guna kepentingan masyarakat desanya itu. Jadi kalau seandainya ada sebuah perubahan yang mendasar,
tentu tidak mungkin langsung membalikkan tangan berubah. Tentu ada kenapa persoalan ini terjadi perubahan, ya kan? Mungkin karena masyarakatnya ternyata memilih mata pencarian wisata. Ketika itu tidak merusak tatanan lingkungan hidup, tidak merusak alam, iya kan? Ya kenapa enggak tata ruang yang kita rubah? Bagaimanapun tata ruang ini mengabdikan diri untuk kehidupan manusia. Bukan manusia mengabdikan diri untuk tata ruang. Tata ruang ini diciptakan untuk mengabdi pada kehidupan manusia. Manusia kelompok banyak, bukan perorangan. Oleh sebab itu ketika ada perubahan, ya kan, misalkan tadinya ini daerah daerah alam yang indah, yang tadinya mereka pertanian berubah menjadi tempat wisata. Kenapa enggak? Asal tidak merusak tatanan lingkungan hidupnya. Jadi tata ruang itu mengabdikan kehidupan manusia partisipatif, tidak menjadi penghalang. Iya kan? Kecuali memang ini kegiatan perubahan zonasi ini kemudian membuat persoalan yang kemudian bisa merugikan diri Anda sendiri sebagai masyarakat. Itu harus kita pilih. Jadi saya pikir itu. Jadi tata ruang ini harus dipahami bahwa ini mengabdi kepada kehidupan masyarakat. Desa. Buat apa tata ruang kemudian mematikan kita? Iya. Buang aja tata ruang yang mematikan kita. Iya kan? Jadi kesimpulannya tata ruang itu disusun oleh pemerintah itu memang untuk membangun negara ini dari desa, kemudian berjenjang, dan sampai nantinya ini Pak ya berkesinambungan lah. Negara itu kan elemen-elemennya kan ada, terkecil adalah desa. Iya kan? Ya itu tadi kalau closing saya bisa dianggap closing statement saya bahwa jangan sampai RT RW ini mempersulit masyarakatnya sendiri yang diatur oleh RT RW. RT RW ini hanyalah harmonisasi terhadap kehidupan manusia, harus mengabdi kepada masyarakat desa, manusia desa. Kalau dia tidak mengabdi atau tidak menjadi instrumen mengatur harmonisasi, buang saja RT RW ini daripada kita susah. Iya kan? Maka kemudian untuk kaitannya dengan masyarakat desa atau masyarakat lainnya terjadi harmonisasi, diatur dengan RT RW supaya nggak kepentinganmu tok. Kamu enak, aku gak enak, itu nggak boleh. Tapi kalau enak sama-sama untuk masyarakat, kenapa enggak RT RW-nya kita rubah? Oh ini satu prinsip tata ruang itu harus untuk kepentingan kehidupan manusia. Ya. Kalau nggak ada justru menjadi penghalang. Wis buangan aja RT RW ini. Oke. Hanya menjadi penghalang kita kehidupan manusia. Itu bukan untuk orang per orang. Kalau saya menangkapnya Pak, closingnya itu tata ruang yang beradaptasi. Yang artinya itu manusianya itu memanfaatkan tapi tidak merugikan alamnya. Iya. Pertama bahwa harus ada bahwa tata ruang ini mengatur harmonisasi kehidupan masyarakat. Kalau kita bicara desa, harmonisasi itu termasuk adalah menjaga kewilayahan antara warga supaya tidak terjadi konflik. Sepakat. Ya kan? Kalau memang tidak artinya ada perubahan-perubahan yang kemudian tidak merugikan juga, baik itu secara lingkungan hidup maupun aset-aset pemerintah, ya kepemilikan aset pemerintah tidak dirugikan, ya nggak apa-apa. RT RW yang menyesuaikan, bukan manusianya menyesuaikan RT RW. Itu adaptif Pak. Iya kan? Sepakat saya itu Pak. Itulah makanya RT RW desa itu menjadi partisipatif. Siap. Gitu. Oke. Baik teman-teman, ini yang obrolan yang cukup menarik sekali. Kira-kira besok mau ngobrol sama siapa lagi? Ini Dewan di sini masih banyak. Ngobrol soal apa? Nanti tulis di kolom komentar aja lah ya. Tulis di kolom komentar. Secepatnya kita akan balik lagi ke sini. Pak, kesini lagi boleh Pak ya? Pintu terbuka terus. Oke, pintu terbuka terus. Tapi kok kopi kayak gini ya. Oh iya. Wah, ini baru asli Banyuwangi.
kopi. Mantap ini Pak. Apa nih? Robusta ya? Ini Arabica, yang itu Robusta. Oh, luar biasa. Baik teman-teman, Pak Martin terima kasih Bapak. Sehat selalu, salam untuk anggota keluarga, terus mengabdi untuk negara Bapak. Ya, siap. Merdeka Bapak. Mereka. Terima kasih. Salam. Selamat siang. Salam.